warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik sistem endokrin dan imunitas ya. Untuk tahap-tahapannya adalah yang pertama yaitu kita cek rekam medis ya. Nah, kita sebelum datang ke pasien tahapannya sama. Ini untuk pasien dengan pasien baru datang ke rumah sakit ataupun nanti pasien yang dia baru datang di bangsal, boleh kita lakukan pemeriksaan fisik. Tahapannya ada prainteraksi, kemudian tahap orientasi, tahap kerja, kemudian tahap terminasi dan dokumentasi. Ya, cek rekam medis. Nama Bapak Tejo, usia 70 tahun, datang dengan keluhan pasien ada riwayat diabetes, sudah 10 tahun yang lalu dan penyakitnya tidak terkontrol. Keluhannya ada luka kaki, sudah sejak 1 minggu yang lalu tidak kunjung sembuh. Baik, nanti akan kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, baik teman-teman, setelah kita cek rekam medis, langkah selanjutnya adalah kita siapkan alat. Nah, alat yang kita butuhkan apa? Nah, untuk alat pemeriksaan nanti untuk sistem endokrin ya, kita siapkan di sini untuk pasien kaki diabetik ada monofilamen. Ya, seperti ini monofilamen. Jadi seperti senar gitar gitu ya. Nah, ini beratnya 10 gram. Kenapa harus 10 gram ya? Supaya dia bisa mampu untuk memberikan sensasi sentuhan seperti ini, tapi tidak bisa melukai ke kakinya pasien diabetes ya. Nah, ini nanti disentuhkan sampai dia melengkung. Ini ditanyakan bagaimana rasanya ke pasien, ya. Kalau pasien dengan neuropati, dia akan berasa kakinya kebas dan tidak akan merasakan. Tapi pada orang normal, ini akan merasakan. Ini bukan tajam ya, ini hanya senar saja. Oke, selanjutnya ini adalah garputala. Ya, garputala ini juga untuk melakukan pemeriksaan di kaki, fungsinya untuk merasakan getaran ya di kaki. Jadi digetarkan, nanti ditempelkan ke tonjolan-tonjolan tulang di kaki. Oke. Kemudian ada Doppler vaskuler. Ini bukan untuk Doppler pemeriksaan ibu hamil ya, bukan untuk DJJ tapi juga untuk pemeriksaan di kaki. Jadi nanti pemeriksaannya kita dengarkan seperti halnya kita periksa tekanan darah, tapi nanti stetoskopnya kita ganti dengan Doppler vaskuler. Nanti akan terdengar bunyi denyutan dari arteri, namanya pemeriksaan ABI, Ankle Brachial Index. Ya, pemeriksaan alat selanjutnya yaitu ada sphygmomanometer, kita bisa menggunakan yang air raksa, atau bisa dengan anaeroid juga bisa. Kemudian ada handscoon. Ya, alatnya seperti itu. Kemudian untuk cuci tangan kita bisa pakai hand scrub atau bisa menggunakan air yang mengalir ya, tentu saja dengan dilengkapi dengan sabun. Oke, selanjutnya akan kita lakukan ke tahap kerja. Ya, kita dekatkan alat ke pasien. Selamat pagi Bapak Tejo. Benar ya dengan Bapak Tejo ya? Saya lihat gelang pengenalnya terlebih dahulu Bapak. Oh betul. Ya, sesuai dengan prosedur rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Santi Damayanti ya Bapak, dengan Pak Tejo ya, betul ya? Ya, nah Pak Tejo ini karena pasien baru datang ke Bangsal Mawar. Nah, saya di sini perawat yang di Bangsal Mawar Pak, yang bertugas dari jam 7 sampai nanti jam 2 siang. Karena Bapak pasien baru, nanti akan saya mintakan data ya Pak ya, terkait dengan keluhan yang Bapak rasakan saat ini. Nah ini Pak Tejo mau dilakukan pemeriksaan, apakah bersedia Pak? Kurang lebih waktunya selama 10 sampai dengan 15 menit. Bersedia ya? Oke baik, nanti mohon maaf ada baju yang harus saya buka, jadi nanti saya tutup dulu tirainya. Ya, misi apa ya? Saya tutup tirainya terlebih dahulu.
Pak Tejo. Nah, ini Bapak Tejo kan ada keluhan ya, tadi ada penyakit gula dan juga katanya ada merasakan ada benjolan di leher ya Pak ya. Nah, ini akan saya periksa apakah Bapak juga akan mengalami seperti itu. Ya, yang pertama mohon maaf Pak, rambutnya saya periksa ya. Nah, rambutnya mudah rontok atau tidak ini. Kalau pada pasien dengan hipertiroid biasanya rambutnya tipis dan lembut, tapi kalau yang hipotiroid dia rambutnya kasar. Ya. Kemudian juga kita lihat dari mukanya pasien. Pada pasien dengan gangguan endokrin biasanya ini rahangnya persegi. Ya. Rahangnya persegi. Jadi pasien dengan gigantisme juga dia ada pembesaran di rahang membesar, lidahnya juga membesar. Ya. Kemudian kita lihat bagian lidahnya, coba Pak dibuka lidahnya dijulurkan. Oke, baik. Ya. Kemudian kita lihat pada bagian lehernya. Kita raba di bagian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu letaknya 2 cm dari jakun, samping kanan dan kiri. Ya. Ya, kemudian kita raba di bagian kanan kiri sambil pasien dianjurkan untuk menelan. Coba Pak menelan Pak. Nah, kita rasakan apakah ada benjolan di bagian leher. Ya. Kelenjar tiroid ada di sebelah kanan dan kiri, di bawah jakun. Kalau ada pembesaran kita bisa raba, atau bahkan kita kalau sudah sangat besar kita bisa lihat tanpa harus diraba. Ya, selanjutnya adalah bagian belakang. Ya, apakah di sini ada seperti punuk kerbau atau buffalo hump? Ya. Nah, kalau ada buffalo hump ini pada pasien dengan sindrom Cushing. Ya. Oh ya, kemudian di daerah wajah tadi masih ketinggalan ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan kasus sindrom Cushing juga ada moon face, jadi mukanya kayak bulan, mukanya gemuk, pipinya tembem, ya. Apakah kita lihat ada seperti itu? Nah, ini juga pada khasnya pada sindrom Cushing. Kemudian kita lihat ya masih di wajah. Di sini biasanya pada pasien kasus dengan gangguan endokrin juga ada yang namanya hirsutisme, kelebihan hormon androgen. Perempuan tapi dia punya jambang, punya kumis. Nah, kita lihat apakah ada kelebihan rambut-rambut sekunder yang harusnya tidak ditemukan pada perempuan. Ya, selanjutnya kita lihat bagian dada. Permisi ya Pak ya. Nah, kita lihat bagian dada. Nah, kalau laki-laki yang mengalami ginekomastia, ini juga mengalami gangguan hormonal. Kita lihat apakah ada ginekomastia. Jadi laki-laki tapi punya payudara yang membesar, seperti itu. Atau pada perempuan kita temukan ada bulu-bulu selain di dagu, selain di bagian kumis tumbuh rambut juga di bagian dada. Kita lihat apakah ada atau tidak. Ya. Oke. Selanjutnya adalah bagian jari. Selanjutnya, nah ini yang mudah kita lakukan adalah di daerah kaki. Untuk pasien-pasien dengan diabetes, ya seringnya pasien mengeluhkan ada luka di kaki. Nah, kenapa kok seringnya di kaki? Ya, karena di kaki adalah tempat tumpuan berat badan. Ya, sehingga tempat yang paling sering kita temukan ada luka. Kenapa kok seringnya ada luka? Karena aliran di kaki jelek, karena ada sumbatan pembuluh darah akibat dari tingginya kadar gula darah. Ya, kita lihat, kita inspeksi kakinya, apakah ada kelainan bentuk. Jari-jarinya kita lihat apa ada kelainan bentuk. Ya, berupa hamertu, kemudian adakah klautu, ya jarinya ketekuk seperti ini, tapi bukan sengaja ditekuk, dia tidak bisa lurus kembali. Ya, seperti cakar ayam begitu. Kemudian apakah ada kakinya ada kapal di kaki, kapalan. Nah, kita raba. Kita bisa lakukan perabaan. Normalnya pada orang normal memang ada kapalan, tapi
pada pasien dengan diabetes kapalannya lebih tebal. Dan kadang muncul yang namanya ulkus, saking tebelnya kapalan, sehingga nanti membuat aliran darah yang berada di dalam menjadi buruk. Ya, kita lihat apakah ada ulkus, taraba, apakah ada luka. Kadang pasien nggak merasakan ada keluhan luka di kaki, karena nggak merasa, dia kebas. Dan kita lihat di sela-sela jarinya, apakah ada kutu air, apakah ada maserasi. Kita lihat sela-sela jarinya, ya. Nah, tadi pasien mengeluhkan ada luka di kaki yang tidak kunjung sembuh. Nah, kita lihat kondisi lukanya seperti apa. Apakah lukanya misalnya di sini sudah muncul ada nanah, ya. Kalau sudah ada nanah, luka ini menjadi luka infeksi yang kita harus waspadai, infeksinya akan semakin meluas. Oke, selanjutnya setelah diinfeksi kita membutuhkan pemeriksaan sensoris. Ya. Dengan monofilamen tadi. Ya, monofilamen seperti ini teman-teman. Ya. Ya, kita sampaikan ke pasien, Pak Tejo, ini ada alat yang namanya monofilamen, Pak ya. Nah, alat ini nanti akan saya sentuhkan ke kaki Bapak. Alat ini tidak menimbulkan bahaya, Pak, tidak bikin berdarah itu enggak sampai melukai. Ya, Pak bisa pegang dulu, bisa rasakan dulu seperti apa. Saya sentuhkan di tangan, Pak. Seperti ini rasanya. Ya, seperti ini ya, Pak ya rasanya. Nah, sekarang Bapak rasakan itu di kaki. Nanti Bapak sebutkan apakah merasakan atau tidak. Kalau merasakan tolong sebutkan ada di sebelah mana. Ya, coba saya sentuhkan sekarang. Rasakan, Pak? Oke, merasakan di mana merasakannya? Oke, betul. Saya sentuhkan, Pak. Di mana, Pak? Tidak merasakan. Oke, yang sekarang ini? Sedikit terasa. Sedikit terasa. Di mana, Pak? Di jari manis. Jari manis. Oke, kalau ini, Pak? Tidak terasa. Tidak terasa. Ini? Sedikit terasa. Oke, nah kadang kita perlu mengecoh pasien ya, mengecoh jarinya. Kadang pasien mengatakan, oh ya merasakan, padahal kita nggak sentuhkan. Nah, supaya untuk menguji kejujurannya pasien, benar nggak dia nggak merasakan, atau benar nggak dia merasakan. Ya, kita sentuhkan pada tempat di mana terutama banyak adanya kapal kaki ya, kapalan di kaki. Nah, sentuhkan sambil kita tanyakan seperti tadi. Ya, apakah pasien merasakan atau tidak? Di kaki yang sebelahnya juga begitu. Kita sentuhkan. Nah, kemudian kita dokumentasikan, nanti ada catatan khusus di laporan praktikum sudah ada tentang bagaimana cara mencatat status kaki pasien diabetes. Ya, untuk selanjutnya adalah kita pakai garpu tala. Ya, garpu tala ini kita getarkan. Pak, ini nanti saya getarkan. Bapak rasanya akan seperti ini. Kita sentuhkan dulu ke pasien. Ya. Kita tempelkan di tonjolan tulang. Ini ya, Pak ya. Bapak merasakan ya? Oke, baik. Nanti garpu tala ini akan saya getarkan dan saya sentuhkan di tulang-tulang Bapak. Nanti Bapak coba sampaikan apakah Pak merasakan atau tidak. Bapak pejam mata ya. Oke, yang dirasakan getarannya bukan sentuhannya. Saya tempelkan di sini, Pak. Bapak merasakan? Rasa, oke. Kalau sudah merasa tidak saya naikkan ke atas, tapi kalau nggak merasa, nanti saya naikkan ke atas. Ya, coba yang sebelah. Rasakan, Pak? Tidak. Tidak. Oke, saya sentuhkan lagi di sini tonjolan tulang yang sini. Rasakan, Pak? Tidak. Oke, naik ke atas lagi. Rasakan, Pak? Rasa. Oke, baik. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan periksakan dengan pemeriksaan angkel brachial index ya, Pak ya. Untuk periksa kondisi pembuluh darah di kaki Bapak. Kita lanjutkan ya, Pak ya, dengan pemeriksaan
kaki, namanya pemeriksaan ABI, Ankle Brachial Index. Saya tensi dulu, yang tensinya di tangan dulu ya. Kita dapatkan nanti tekanan sistolik ya. Kita cari. Traba arteri brachialis. Kita kasih gel pakai isolator. Oke. Nah, kita ulang lagi, kita turunkan, kita dapatkan tekanan sistolik saja. Nah, tadi 130. Oke, kita catat 130 untuk tekanan sistolik brachialis. Kemudian kita periksa pada bagian ankle. Pada bagian ankle kita cari nanti arteri dorsalis pedis. Raba dulu. Nah, arteris dorsalis pedis itu berada di punggung kaki. Ya, pertengahan antara ibu jari atau jari pertama dengan jari kedua. Ya. Tensi, kita naikkan, turunkan perlahan-lahan sampai bunyi sistolik terdengar. Hilang lagi. Oke, tadi di 110, kita ulang lagi, belum yakin. Oke, di 110 ya. Nah, jadi ya, kita selesai. Kita bereskan alatnya.
Kita rapikan pasien. Rapikan pasien dan alat. Cuci tangan. Selanjutnya kita terminasi kepada pasien. Ya, Pak, tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Hasilnya tadi untuk pemeriksaan dari kepala sampai dengan bagian dada, itu Bapak dalam kondisi baik. Hanya saja di kaki, tadi didapatkan ada luka, Pak, dan ada kapalan ya. Nah itu Bapak juga nanti akan dilakukan perawatan luka di kakinya, karena juga lukanya sudah mulai ada infeksi. Kemudian tadi juga disentuhkan dengan alat tadi, ada beberapa yang kurang merasakan. Nah, ini karena ada gangguan syaraf di kaki, Pak. Ini tadi terapi dengan cara Bapak akan dikontrol kadar gula darahnya. Kemudian tadi dengan pemeriksaan ankle brachial index atau pemeriksaan pembuluh darahnya Bapak, kondisinya tadi Bapak juga kurang bagus. Jadi nanti Bapak dijaga kadar gula darahnya, diatur pola makannya, kemudian rokoknya juga dihentikan. Gitu ya Pak ya. Sebelum saya kembali ke ruang perawatan, ada yang mau ditanyakan Pak? Ya baik Bapak, nanti silahkan istirahat, nanti akan saya kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan kadar gula darah Bapak. Begitu ya Bapak ya? Ya. Selamat siang. Selamat siang. Tahap selanjutnya adalah tahap dokumentasi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 bulan Oktober, telah dilakukan pengkajian pada Bapak Tejo. Ditemukan hasil dari rambut dalam kondisi bagus, baik, tidak ada rontok, rambutnya bersih, kemudian tidak ada tanda-tanda pembesaran rahang, myxedema, tidak ada tanda akromegali, tidak ada pembesaran lidah, kemudian tidak ada hirsutisme, tidak ada ginekomastia, tidak ada tanda-tanda Cushing syndrome berupa buffalo hump, tidak ada tanda-tanda ada strie di abdomen. Kemudian dari hasil pemeriksaan di kaki didapatkan tidak ada claw tooth, tidak ada hammer tooth, tidak ada tidak ada kapalan di kaki, tidak ada ulkus, tidak ada kalus, tidak ada corn, tidak ada kapalan di jari-jari. Kemudian tapi ada didapatkan ulkus kaki diabetik. Kondisi lukanya sudah mengeluarkan eksudat, ada nanah. Kemudian di sini didapatkan ada pemeriksaan monofilamen menunjukkan negatif pada beberapa bagian. Kemudian dengan pemeriksaan Garputala juga menunjukkan ada negatif, pasien kurang merasakan di bagian sebelah kanan, di bagian sebelah kiri, kaki kiri. Untuk rencana tindak lanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, diperiksa per 8 jam. Nama perawat Santi Damayanti dan tanda tangan.